Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ahli ibadika sholihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sahibul maqamil mahmud. Amma ba'du, pada hadirin semua, ini pertama kali membuka atau mungkin sejarah juga di dalam batalion ini. Keinginan Bapak mengadakan ini namanya untuk sebuah ikatan silaturahim dengan sarana membaca waqiah. Inginnya sih ditradisikan begitu dari kurun ke kurun gitu. Dari zamannya kita nanti sampai ke zamannya yang akan datang gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi tali ikatan di dalam ukhuwah Islam, bisa menggalang kepada kebaikan gitu. Setidaknya lah di malam Kamis, Bapak ijazahnya itu di malam Kamis waqiah ini. Jadi begitu keinginannya, begitu harapannya. Namanya tolibus tua harus pindah titip sama adik-adik latihnya, mohon dilanjutkan begitu. Ya, mamanya Bapak mendahului, ya Bapak titip lanjutkan semua ini. Terus berkesinambungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan asarihim wa min asarihim, membekas-bekasi perbuatan yang baik supaya bisa ditiru oleh generasi atau generasi selanjutnya, yang apabila ditiru kelakuan kebaikan itu, pahalanya akan mengalir terus dengan apa yang kita tinggalkan itu. Itu ya surat Yasin dulu kemarin begitu. Siapa yang meninggalkan jejak yang baik lalu ditiru jejaknya itu oleh orang lain, tidak berkurang tidak lebih, pahalanya sama dengan yang melakukan. Itulah maksudnya begitu. Berapa anggotanya, kan tidak mungkin yang main tentara ada yang tugas, ada yang apa, ada yang jaga, kan mestinya ada yang tidak juga. Di saat itulah terus berkelanjutan begitu, jangan pernah berhenti. Itu keinginan Bapak begitu. Namanya tidak diterjemahkan, tidak ada penafsirnya, ya yang penting dibaca aja lah, mohon kepada Allah. Cara tilawahnya Bapak sudah kasih tahu. Tilawah itu tidak punya 3 derajat cara orang bertilawah. Tilawahnya orang-orang, derajatnya orang awam, orang umum. Tilawah derajatnya orang-orang ashabul yamin, itu yang paham arti, paham makna, paham tafsir, itu nama ashabul yamin. Ketiga, derajatnya para muqarrabin, betul-betul penjiwaannya sudah berjiwa Al-Quran gitu. Tapi kita masih punya nilai walaupun derajat paling rendah begitu, yang tidak memahami arti dan makna. Yang penting dibaca Al-Quran, meyakini Allah bersama dengan apa yang kita baca, dan jadikanlah apa yang kita baca itu sebagai ta'alluq, bersandarnya kita kepada Allah, memohon mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya begitu. Itu kata Imam Ghazali begitu. Jadikan sandaran apa yang kita baca walaupun tidak paham maknanya. Insya Allah Al-Quran itu bisa menghaluskan hati, bisa wadag-wadagi, sekasar-kasarnya hati. Orang baca Quran itu jadi halus hatinya. Tidak ada wiridan yang bisa menghaluskan hati kecuali membaca Al-Quran walaupun tidak paham artinya begitu. Itulah Al-Quran penuh dengan hikmah. Di dalamnya banyak yang tidak kita mengetahui rahasia di dalamnya begitu. Apalagi kalau paham artinya. Makanya ini ya mudah-mudahanlah karena nanti setelah apa yang kita baca Bapak mengulas artinya, mungkin ada yang nyangkut walaupun tidak semuanya, dan yang nyangkut itu menjadikan pedoman, menjadikan wirid di dalam hati. Siapa tahu kita terbawa menjadi ashabul yamin. Begitu tujuannya. Itu aja. Jadi mohon ditradisikan begitu. Mentradisikan barang yang baik itu
ya fardu ain hukumnya, turun temurunkan begitu. Bisa menjadi ikatan tali silaturahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah qabidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbatha. الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف بلدان مخلدون أكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك المترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون يا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم من أصحاب اليمين فلا سلام لك من أصحاب اليمين أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Jelat banget wajahnya, bentar aja ya. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Madaniya. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'ah, tatkala datang. Waqi'ah, kiamat. Laisa liwaqa'atiha. Laisa, tidak ada, liwaqatiha, bagi apa datangnya di saat hari kiamat. Kadzibah, pendusta. Jadi sudah tidak ada pendusta lagi di saat kiamat, Tuhan. Pas di saat datangnya kiamat, bersih. Orang saat itu langsung percaya betul-betul apa yang mereka lihat. Yang sebelumnya tidak diperkirakan kayak apa sebetulnya kiamat. Kiamat itu semuanya menyeluruh, merasakan kehebatan kiamat ini. Yang di alam kubur, yang di langit, yang di mana ada, semuanya merasakan kiamat. Hebatnya peristiwa ini, Allah, itu hebatnya sudah tidak dibayangkan. Luar biasanya sudah tidak bisa dibayangkan. Sama dengan surga itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dihayal, tidak bisa disamakan dengan angan-angan, tidak bisa. Jadi hebatnya kiamat, ya Allah, sudahlah gitu. Nah, orang saat itu lenga-lengo, namanya pelongo-pelongo itu, karena takutnya melihat peristiwa. Jadi sangkanya ya begitulah, kayak di film-film aja, bukan gambarannya begitu. Percaya aja. Gambaran kiamat digambarkan sama manusia, wah, ya bisa selamat semuanya. Lautnya ngamuk, ya paling lautan yang di sana aja yang ngamuk, yang di sini enggak. Gitu. Nah, ini idza waqa'atil waqi'ah, kiamat ini. Betul-betul peristiwa tutupnya alam. Dan satu detik aja, plus langsung ketika matahari ini muncul sebelah barat pagi hari, ini masih menangguhkan orang-orang. Itu hanya sebuah peristiwa alam. Jadi masih mendustai. Akan datangnya kiamat itu masih mendustai. Kita alhamdulillah wong Islam ini percaya kiamatnya percaya, cuma tidak dijadikan peringatan bagi kita, karena kiamat itu pasti datangnya. Jadi nggak bisa mengelak ini saat itu,
Biar kamu sudah di alam kubur di sana. Entah seperti alam kubur itu seperti apa. Di Waqsul Gomah diceritakan, Nabi mengatakan kalau orang tahu alam kubur, sesungguhnya ketika keluarganya meninggal tidak akan menyesali. Jika tahu tempat Waqsul Gomah, terbukanya inkisah. Seperti apa alam kubur? Kata Nabi begitu. Tidak akan pernah menyesali karena sudah ada tempat bagi mereka. Sebelum di alam nanti dikiamatkan, dikumpulkan masing-masing pada alam kuburnya masing-masing. Coba bayangkan. Di sana nggak campur juga di alam kubur itu, nggak bisa. Iya, kamu ketemu bin sama bapak nggak bisa ngobrol lagi sama Taufik, nggak bisa. Biar kuburnya deket-deket, itu. Dia ditumpang-tumpang, nggak bisa di sana. Itulah Allah menghijab-hijab. Ketiga alam ini belum disatukan, satu alam itu nanti di arah mahsyar. Bentuk kita sudah terjelas nanti di sana. Nah itu yang dikatakan begitu di surat apa? Di Watini itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad betul-betul aku jadikan khalaqna insana terhadap manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling bagus-bagusnya bentuk. Nah, iya kan modelnya bagus Rafiq. Iya. Paling banteng-gantengnya ya, Cahyo. Bagus bentuknya. Dan bagaimana tidak baiknya? Asalnya apa? Ayo. Wingi bengi maca apa surat At-Tariq kan? Khuliqal insana min min dzafik. Khuliqal insana, aku jadikan insana manusia min dzafik dari air yang berlendir. Nah, ini membentuk brengos kayak astagfirullahaladzim, ganteng begitu. Coba ya kita berpikir secara mendalami, mentafakuri. Ya Allah, kan begitu. Fi ahsani taqwim di surat begitu. Lalu apa? Fi ahsani taqwim terus summa rodat nahu, lalu aku kembalikan, dibalikkan maksudnya nanti fi asfalasa filin, dalam bentuk serendah-rendahnya bentuk. Gagah di sini gagah. Lihat orang-orang yang gagah-gagah itu kan, tinggi-tinggi besar, dikasih fisik yang bagus, wajah-wajah ganteng-ganteng. Jangan tanya nanti di akhirat akan dibalik menjadi serendah-rendahnya muka. Bilal yang katanya hitam kelam di dunia, di sana cerlang gemilang. Mubin yang biasa di sini aja, tadi sana kayak nanti. Ya itu Allah ya. Itu namanya asfala sapilin laqad khol. Sumarodat nahu, lalu ku kembalikan. Ku balikan semuanya, tergantung di dunianya begitu. Sampai ada yang bermuka lain bukan muka manusia. Itu penyesalan yang tiada terkira saat itu. Yaitu nanti di arah mahsyar itu. Di sini beda-beda, di sana sama. Jiwa itu sama, usia dalam bentuk usianya. Yang meninggal duluan, yang meninggal nanti akhir sama saja. Fisik itu akan hancur, nyawa itu tidak akan pernah. Nyawa itu tetap sama, walaupun orangnya tinggi besar. Zaman Nabi Adam itu tingginya 30 meter, 60 asta. 30 meter bin, kayak raksasa kan. Ya, nah, sampai di tahun 2010 lah saya turunan kayak mungkin ada cebol ya. Allah, dari 30 meter ya, setengah meter lebih aja ya.
Tuh, makanya seimbang juga kan hewan-hewannya kayak dinosaurus gede-gede. Telurnya segini. Nah, orangnya 30 meter masa telurnya segini? Maksudnya hewan-hewannya itu keseimbangan itu begitu Cahyo. Nabi Adam dulu tuh nenek moyang kita 30 meter, bayangkan. Tingkat pirago? 3 lantai. 6 lantai mungkin. Jadi saya kira mungkin salawang nyantok-nyantok aja. Ya Allah, tapi begitu. Itu sudah mentok umat Kanjeng Nabi ya sudah begini sudah. Tinggi besarnya sudah begini. Paling mentok 2 meter itu. Ya paling tinggi. Sebetulnya paling tinggi paling di sini siapa? Paling Tholib. Kurang lebih segitu sudah. Sampai nanti akhir zaman penutup begitu. Jadi di saat itulah sudah tidak ada pendusta. Pecahnya bumi, meluapnya lautan. Itu baru di bumi aja. Nah, di saat itu aja sudah membedakan. Sudah mana orang-orang yang akan diselamatkan nanti dan mana orang-orang yang akan keluar dari selamat. Khafidatur rafi'ah. Terus idza rujjatil ardu rajja. Apabila rujjatil tatkala diobah dioyak bumi ngoyak ya Allah udah bayangannya itu kita lihat gambaran aja yang kecil-kecilan aja ini yang untuk peringatan masa ini ya tsunami ya gempa gunung yang 7 skala Richter aja begitu bingung manusia 8 skala Richter korbannya berapa belum 100 skala Richter nah kalau kiamat berapa Richter nggak bisa diukur lagi nggak bisa diukur lagi sudah. Idza rujjatil ardu rajja. Bumi digoncang segoncang-goncangnya. Hancur kan. 8 aja banyak bangunan ambruk. Nah, ini segoncangan aja hancur. Ingat peristiwa raja kaum Nabi Hud, kaum Ad Samud yang orangnya di Al-Buruj itu, di Al-Fajr itu. Tidak ada kaum yang paling kuat, paling tinggi itu kaumnya Nabi Hud, namanya kaum Ad. Membangkangnya luar biasa. Hanya dengan satu gerakan petir hancur semuanya. Satu bledek ya, bleduk. Hancur semua. Satu sekali jeder langsung. Nah, ini kiamat sugro gitu. Harusnya begitu. Kan dikiamatkan itu. Ganti lagi kaum, ganti lagi Rasul, ganti lagi kaum begitu. Nah, ini makanya tidak akan ada kiamat yang ya kiamatnya di umat kita ini di umat Nabi ini Pak ini penutup. Semua kiamat itu satukan semua sudah. Hancurnya langit, hancurnya semua. Illa bima syaa kecuali barang yang dikehendaki oleh Allah. Wakila barang yang dikehendaki itu ya hur itu bidadari. Terus wildan itu anak yang meninggal sebelum balik. Makanya bahagialah orang tua yang punya, tapi jangan diminta begitu. Anak 1 tahun 2 tahun meninggal itu wildan, jiwanya dilanggengkan di surga oleh Allah, menyambut menyapaati orang tuanya. Ini kan begitu. Paratoli abai wahi wa tukurun wasafan wa tibaron.
wasyafi'an, menyafaati kedua orang tuanya. Punya anak meninggal di saat belum balik begitu. Tapi jangan sekali-kali meminta untuk itu. Di paling meninggal motor. Terus malaikat. Nah, malaikat ini nanti di Az-Zumar dijelaskan nanti suatu saat Bapak buka nanti. Yang meninggalnya antara tiupan pertama dan tiupan kedua sebulan trompet gitu. Sur namanya. Visur itu ditiupnya trompet itu. Antara pertama kedua artinya sudah meninggal semuanya, baru yang ini Hur, Bidadari, Wildan dan malaikat Israfil Mikail itu baru meninggal. Tidak ada yang hidup, meninggal semua. Setelah meninggal baru 40 tahun ditidurkan. Lalu surat itu datang, qalu ya wailana mamba'a sanamim marqadina. Ditiupkan kembali, malaikat Israfil dihidupkan oleh Allah, ditiupkan kembali sebulan yang kedua baru. Ya ayyuhal idzamun nakirah. Bunyinya begitu, bukan trompet, abon-abon, bukan. Ada. Ya ayyuhal idzamun nakirah. Umu fil hisab. Wahai tulang-tulang yang sudah hancur, bangunlah kamu untuk dikisah. Jenggelek tangi kami. Getarannya itu orang jadi bingung semuanya. Getarane gue itu. Berhari-hari suara itu ya Allah melengking. Wong jadi lenga-lengo. Yang bangun dengan membawa tabiat yang baik akan merasa kebahagiaan. Yang dibangunkan sudah merasa akan penerimaannya, aduh nangis karena melaku. Bangun mereka baru digiring di Rabbul Izzati di arah-arah mahsyar dengan kasar dan kelembutannya tergantung kepada orangnya gitu. Dipaksa gitu. Nah, kan telanjang semuanya, tidak ada pakaian karena di sana nggak ada pabrik pakaian. Ya, nah, telanjang. Nah di situ ketika Nabi berbicara, Siti Aisyah berkata, loh ya Rasulullah, ya kan lanang wadon kudobel gedabel. Oh itu langsung dijawab, tidak ada kesempatan ngelirik, nggak ada. Teringat semua perbuatannya, itu sudah nyata jelas. Telanjang bersih, telanjang. Masih pan gue sempak kayak apa? Merek apa sempaknya kan nggak bisa. Dari kata Nabi, tidak ada kesempatan untuk melakukan begitu. Semua orang menyesal, semua orang takut. Masya Allah. Ya kan kita sebentar aja ini ke alam kubur ganti, menunggu alam yang akan datang selanjutnya. Jadi 3 titik peralihan alam itu. Jadi alam arwah, alam rahim ke alam dunia. Di alam rahim manusia mengalami 3 sab kegelapan. Iya kan? Bocah manusia ini di dalam perutnya seorang ibu itu mengalami 3 sab kegelapan. Dibuntel hari-hari. Rahimnya di dalam tubuh. Kok bisa hidup begitu? Nah, itu sudah. Pakai logika ini untuk tafakur, jadikan jalan, ingat insya Allah begitu. Apa? Heling mengkonon. Tapi sih Allah berkali-kali mengatakan, aku jadikan kau dari air yang hina. Termasuk tadi, awalam yarul insana khalaqnahu min nutfah. Terus wa khuliqal insana min dafi kan? Khuliqal insana min dafi gitu. Terus yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dikeluarkan. Ditokaken air mau metune sing wong wadon karo wong lanang. Sing wong lanang sulbi dari tulang iga. Sing wong wadon taroib dari dada, menyatu jadi satu, keluar.
membentuk embrio. Tuh. Dalam bentuk embrio mengandung DNA, bibit-bibit, mengikuti siapa yang melakukannya. Kata ya ayat tolib kan, kurang lebih begitu. Ya Allah, Gusti Allah, coba bayangkan barang mati jadi barang hidup. Telur, asalnya telur. Keluar, itu aja kita hanya berpikir begitu. Masya Allah. Telur nggak hina kan? Iya. Karena belum ketahuan gunanya apa. Tapi tetap ada bibitnya begitu. Dari telur air dalam bentuk air bisa keluar nyawa. Kalau kita dalami betul-betul begitu, dijiwai, dimuraqabai, istilahnya begitu, bisa menjadikan dekatnya kita kepada Allah. Itu namanya sedikit belajar mengagungkan penciptaannya. Begitu ya. Kamu cahaya dibayangaken ya, metu sing awake wong tua wadon dari ibu. Jangan tidak terasa dewasa, lama-lama dewasa minta kawin. Kawin punya anak, anaknya kayak Cahyo. Kamu mobil kayak siapa kok? Malaikat sesuatu jawab, kita pun derengesan bae, karena kan dibandem di situ. takoni gemui karena kan disabet di situ. Ya bismillah. Iya, qala Allah Ta'ala wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbat. Nah pakai ta mumbat. Mumbat ayo jangan mumbasa. Beda maknanya, pakai tak ini hampir kayak tak mumbat. Ayo lampu ini pada ngiping kok. Wabusatilan dijegur jibalu apa gunung. Lihat belum hari ini. Lihat banjir aja kita ngeri basah dengan jeguran yang betul-betul mengerikan. Fakanat, maka keadaan gunung itu haba'am mumbasa, hancur lebur. Pokoknya nggak bisa diambil. Masya Allah, Nabi Musa aja ketiga minta tajalli Allah, rewel Nabi Musa ingin melihat, untuk menambah keyakinan. Ya Allah, ini ya Gusti Allah ingin dibentuk apa, diminta dilihat bentuknya yang nggak bisa. Pokoknya kalau kau lihat aku tajalli ke dalam gunung itu, pada gunung, kalau kau kuat melihat tajalliku maka kau kuat. Itu Al-Quran itu. Terus surat apa mau sing so'idang ketiga tajalli wa idza tajal. Masya Allah, ayat lain berapa ini gunung. Terus Nabi Musa pingsan, gunung lebur, Nabi Musa pingsan. Itu nerima nuri Al-Quran, ndak kuat. Cuma si juwong bae ning alam dunia sing kuat Kanjeng Nabi. Itu namanya tajalli ku nuri Al-Quran, diturunkan lewat gunung. Ndak mampu gunung menerima. Kalau ini namanya mushaf, bukan Quran. Amin. Mushaf bukan Quran, itu beda. Mushaf itu kalimat yang dikalimakan untuk mengarahkan kepada Quran yang hakikat. Quran hakikatnya tersimpan tidak jelas, hanya Nabi dan Rasulnya Allah dan Rasulnya yang mengetahui rahasia itu. Nah, itu amanahnya Al-Quran, Al-Furqan. Ini mushafnya begitu. Ini aja sudah lah ya masuk ilal mutahharun. Jangan menggepok, memegang lembaran-lembaran luarnya kecuali bersuci. Nah, itu makna syariatnya. Nanti makna hakikat Al-Qur'annya
la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan mengena hatinya orang yang kotor itu. Tak akan bisa menerima keindahannya Allah. Ilal mutahharun, kecuali wong mau mensucikan hatinya, baru akan mengena Al-Quran itu. Tuh hakikatnya begitu berbicara. Ini diperdalam, ya, ini biar ngerti sekaligus maknanya begitu. Kalau ada sebab makna dunia begitu yang ada di semua menjelaskan hanya sebatas itu aja. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang kecuali orang yang bersuci. Apa maknanya? Begitu. Jadi makna syariatnya begitu. Tadi kita tidak boleh memegang kecuali kita punya wudhu. Hakikatnya Al-Quran yang sebenarnya bukan itu sesungguhnya, tetapi itu adalah syariat, tetap kita pakai. Itu untuk menghormati sebuah mushaf. Al-Qur'annya begitu. Tidak akan pernah orang itu mengenal Al-Qur'an, tidak akan pernah. Bagaimana orang bisa mengingat menghadap kepada Allah? Indahnya jadi orang Islam, nikmatnya jadi orang iman. Nah, itu Al-Qur'an. Jika kita bisa sadar, sampai terbuka apa lemahnya manusia di hadapan Allah, lemah betul, rentan betul, menerima sakit aja rentan. Terasa terbuka semuanya, kehinaannya di hadapan Allah. Itu Al-Quran, nurnya Al-Quran yang masuk menerangi jiwa manusia, jika manusia itu lumpuh di hadapan Allah, tunduk setunduk-tunduknya. Itu namanya mengena. Caranya bersuci ya udah beginilah, termasuk begini alatnya, ya, ngaji. Orang kalau tertutup dosanya tidak merasakan berdosa. Itulah adab dari Allah. Adab dunianya begitu. Terus kehidupannya, yo, tidak akan pernah mengalami kecukupan, walaupun hartamu banyak sebanyak-banyaknya, tidak akan pernah bahagia. Disiksa terus, tidak akan pernah mengalami cukup. Dapat 1 miliar, waduh, kalau tambah 200 lagi enak ini, tambah itu buat beli itu. Tambah lagi 2 miliar, aduh kayak kurang ini, kalau kamu tanggung betul, tanggung terus ya. Begitu, itulah dunia. Begitu. Tidak akan pernah cukup ya. Baru hanya wong-wong sing beriman melabet nikmat itu. Karena apa? Yang menjadikan nikmat itu apa? Yang menjadi nikmat itu adalah rasa syukurnya itu. Nah ini belajar. Yang bisa menjadikan nikmatnya Allah tambah besar. Sehingga kita akan mendapatkan dua kenikmatan surga dan akhirat. Itu karena mensyukuri itu. Nah makanya syukur itu adalah pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak sekadar alhamdulillah, bah. Alhamdulillah sedekah memang ya halah goro. Dapat ya Tolib dapat untung 10 juta, alhamdulillah cangkeme bae. Ya bagi-bagilah lebarannya. Alhamdulillah. Masjid yang butuh apa di luar sana, karena ada hak orang lain yang menanti sudah. Banyak orang miskin yang mendengarkan, sakit menunggu bagian jatahnya, tapi tidak berkuasa berkata-kata. Nah itu kita harus waspada begitu. Begitu makanya kenapa zakat itu tidak boleh keluar dari daerahnya, karena banyak orang-orang yang mesti mendengarkan, mengetahui, mengawasi. Waduh, bakal tahun ini bakal Juragan Tolib mengeluarkan nih. Nah, mobil sudah menunggu. Nah, bagian jatah amplopnya terlewatkan. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan kepelak gue. Allah. Itu alasannya begitu. Karena banyak orang-orang miskin yang mengawasi. Dari Imam Ghazali, utamakan orang miskin yang bertakwa. Oke, banyak. Waktu itu kita jangan salah sasaran memberikan zakat itu.
Berangkat gue tokel. Parah. Bukan be tembus ngolit gue 5 karung. Wah, tambah parah ya. Qala Allah Ta'ala begitu. Fakanat haba'an mumbasa. Begitulah keadaan di saat itu. Pokoknya nggak bisa dibayangkan ya Allah, kiamat itu. Ini pra kiamatnya aja kesengsaraan sudah begitu. 7 tahun, ada wakilnya 12 tahun. 7 tahun dulu, nanti menjelang kiamat itu kemarau. Ya, sampai 7 tahun yang pernah dialami oleh orang-orang kafir Quraisy di zamannya Nabi. Coba 7 tahun habis semua persiapan air. Nah, di dalam aqua habis sendiri karena menguap, sangat panasnya begitu. 7 tahun keringat diminum sisa nggak ada keringatnya, dilatih terus ya. Aduh, begitu itu 7 tahun. Terus terjadi pergejolakan dunia, terjadilah perang darah. Pisahnya antara perang ras, perang sarah antara Islam dan kafir, terjadi perang lagi, itu namanya perang dunia ketiga. Itu nanti itu sudah terjadi di perbatasan Eropa, di mana Islam sekarang kokoh, dulu menjadikan awal dari permulaan daripada perangnya. Yang terakhir direbut oleh orang Islam adalah Romawi Barat, Turki. Perang Turki akan terjadi. Kitab ya yang Fafiru ilallah, kitab ya, menjelaskan itu terjadi perang Turki. Itulah yang akan nyata. Perang antara kafir dengan Islam terjadi lagi, banjir darah, lautan darah. Masih berjaya waktu di Yahudi. Lalu 10 tahun kemudian Imam Mahdi datang di Mekah. Suara datangnya aja menakutkan. Imam Mahdi itu entah kayak apalah. Allah. Suara orang-orang Yahudi ketakutan, berlarian. Tapi banyak yang mati. Imam Mahdi hilang, turun keluarlah. Sudah tidak adanya orang adzan. Tidak ada. Orang adzan Dajjal itu lepas kan. Coba aja manggarlah adzan. Dajjal pada lepas. Dajjal apa, Din? Coba aja. Sebulan aja nggak ada adzan. Langsung Dajjal itu kayak di pinggiran jembatan itu. Itulah ibnu saya dilepaskan lagi, yang tertulis dengan lafaz Dajjalnya itu di Madrid, di lautan yang tidak pernah dilihat oleh manusia, di mana Raja Dzulkarnain memenjarakan dia di dalam laut gaib. Keluar, lari ke Baghdad, mengaku nabi, mengaku Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi waktu dibantai, dibunuh oleh Dajjal. Kalah Imam Mahdi, ngaku jadi Imam Mahdi, terus ngaku jadi nabi. Ngaku jadi nabi setelah mengalahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir digorok, dibelah jadi 2 oleh Dajjal. Coba bayangkan, ya Allah, memang sudah dunia mau tutup begitu sudah. Baru terakhir Allah menurunkan hakimnya, Nabi Isa diturunkan lagi untuk menyelesaikan Dajjal. Dikejar dari barat, lari ke timur. Kejar di ujung timur, karena lautan itu hanya sebatas mata kaki aja. Dalamnya lautan di dunia, di bumi ini hanya sebatas mata kaki Dajjal. Sampai nopang antar surga neraka. Nipu-nipu orang begitu. Berapa tingkat surganya nggak jelas. Menakut-nakuti orang bisa jadi percaya, padahal usianya cuma 40 hari aja di dunia itu. Kerusukannya luar biasa. Baru sampai di tanah kelahirannya di Yahudi, terbelah bumi, Dajjal digencar,
baru itulah tutup pintu taubat, tertutup sudah. Akhirul alam, kiamat mulai terjadi. Kita akan kembali kepada Rabb-nya, semua dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan dengan membawa semua amal perbuatan kita di sana cahaya. Nah, di sini ashabul yamin ma ashabul yamin. Pelan-pelan dulu lah. Bapak ngambil 3 ayat saja biar jangan lagi cepat selesai. Ma ashabul yamin. Wong apa wong orang seperti apa orang ashabul yamin itu? Jangan kita merasa ashabul yamin, aduh jauhnya masih, ya Allah. Tapi kita mau ashabus simal, ya kita mudah-mudahan tidak termasuk juga kan. Sudah jelas nyata nih ashabus simal itu orang yang menerima kitab di tangan kiri. Diterimanya bukan begini, enggak, tangannya itu dilipat ke bawah, disatukan karena ini di arah ini nanti akan dirantai sama tangan. Jadi begini, dia melengkung begini nanti di bawah, makanya dari punggung nanti dibelanya. Itu sudah nangis itu. Selesai menerima kitab masing-masing, mereka berjalan kepada jalannya masing-masing begitu. Nah itu semuanya Allah. Kayak yang dulu sanggup membaca Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila ini macam apa macam pun darah kuat. Ini kan dia paham, masya Allah ya, kalian awak dewe. Ingat badanku sendiri. Ya ingat anak, ya ingat kamu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Digiring dengan kasar ya. Ila jahannam sampai ini jahannam. Jahan itu neraka yang paling rendah. Orang-orang iya, paling rendah di jahanam. Zumaro bergerombol-gerombol. Orang-orang gerombol-gerombol. Gerombol sekelompok, sekelompok. Nah, kayak kelompok gegeh, kelompok gegeh. Nah, undang-undang kangelan wis maju di situ. Kelompok semangat aja. Kari-karian. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga hatta idza ja, sehingga teka datang uha ing pintune jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, ngomong berbicara khazanatuha, penjaga jahanam. Nah ini ya sehingga di bab 6 sini. Wa qala lahum alam ya'tikum rusulun. Apa orang nah kamu mengatakan kawan di dunia cara malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak ada ditolong ngutus ning golongan ning bangsamu ya'ti rusulun minkum yasluna alaikum, yang macakan kitab-kitab Quran, yang akan menerangkan tentang hari akhir, alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum, yang menakut-nakuti. Ayaumi liko ayaumikum hada in ididina. Qalu bala jawab enggion. Ustadake ulama akeh gumurni. Kenapa sih berat betul kita? Enggak, bapak kalingan anak kali ya. Orang kuat lah, orang kuat matanya sama. Ayo tak kerusakan. Allahu Akbar banget. Pandangannya mas, anak bandel masih, anak bandel kudu digoreng. Ya, begitu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaru. Nah, ya masya Allah, ya neraka ku beratnya masya Allah. Saya, coba kau digegetkan, catut ya. Coba bin tes ini. Digencet juga digeget. Juga sedikit aja, jangan banyak-banyak, 1 senti aja.
nangis. Aduh ya Allah, di sana dibelah, digencet, dihidupkan lagi, tiada pernah berhenti. Tapi kan selagi di dunia kita masih begitulah, yukadzibun, masih mendustakan. Itulah perbuatan setan, melupakan supaya jangan kita tuh takut kepada Allah. Sehingga kita itu menjadi korin. Paham korin? Ini kadang-kadang masih banyak lama menafsirkan ini. Korin itu maknanya jin, goblok ya. Korin itu bukan jin ya. Korin itu batu setan. Pertemanan satu namanya korin begitu. Itu aja dulu. Jadikanlah peringatan-peringatan yang sudah ada di alam dunia ini. Dan semua penciptaan kekuasaan Allah jadikan diagungkan. Kenapa kita tidak jago kepada? Karena tidak pernah mengagungkan Allah. Ya, uang tidak pernah mengagungkan, maka jangan pernah merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Ya, kalau kita ingin merasakan nikmatnya, nikmatnya jadi orang mukmin, ayo mengagungkan kekuasaan Allah dari diri kita ini. Kenapa kita hidup? Kok bisa ya? Iya, bisa poli enak, habis mau minum glenggem, aduh nikmat bener. Leb ya Allah. Tapi hari ini kok royal kurang ajar. Itu adalah permulaan, mudah-mudahan begitu. Jadi bang-bang, ayo dilawasakan ya apa namanya, tradisikan Tolid. Iya, bapak ninggal mau manip di situ Murorana, kata benar nih. Ya begitu adalah malam hari dari pembukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.